Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Alfareji. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dari kelompok 5. Latar belakang secara bahasa Islam, maknanya antara lain al-istislam, berserah diri, as-salamah, suci bersih, as-salam, selamat dan sejahtera, as-silmu, perdamaian, dan sulam, tangga bertahap atau tadarus. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat bagi Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup, material dan spiritual, dunia dan ukhrawi. Agama Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran yang diturunkan Allah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, makbul, berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW dikatakan, Al-Muslim man salim, al-Muslimun min lisani wa yadi, wal muhajir man hajar ma anaha Allah yan. Artinya, seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang Allah. Definisi Islam secara etimologis, asal-usul kata Lughwi kata Islam berasal dari bahasa Arab salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan barang siapa aslama menyerahkan diri pada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Ada juga pendapat akar yang membentuk kata Islam. Setidaknya ada 4 yang berkaitan satu sama lain. Aslama artinya menyerahkan diri. Orang yang masuk Islam berarti menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ia siap mematuhi ajarannya. Salima artinya selamat. Orang yang memeluk Islam, hidupnya akan selamat. Salama artinya menyelamatkan orang lain. Seorang pemeluk Islam tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga harus menyelamatkan orang lain. Tugas dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Salam aman damai sentosa. Kehidupan yang damai sentosa akan tercipta jika pemeluk Islam melaksanakan as-salama dan salama. Secara terminologis, istilah maknawi dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Cukup banyak ahli dan ulama yang berusaha merumuskan definisi Islam secara terminologis. Kiai Haji Endang Saifuddin Ansari mengemukakan, setelah mempelajari sejumlah rumusan tentang agama Islam, lalu menganalisisnya, ia merumuskan dan menyimpulkan bahwa agama Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. Bertujuan keridaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya, terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak. Bersumberkan kitab suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah SAW. B. Ciri-ciri agama Islam. Ciri agama Islam ada 2, yaitu Islam agama fitrah. Naluri fitrah agama manusia yang menyembah dan berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, serta menjadi pelindung pada manusia. Ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Rabbaniyah, ketuhanan. Agama yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada Al-Quran dan hadis.
Suyumiliyah, lengkap, agama yang lengkap dan memenuhi semua keperluan hidup manusia. Waqi'iyah, realistik, agama yang sesuai diamalkan di semua tempat dan sepanjang zaman. Alamiah, sejagat, agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Ukhrawiyah, akhirat, Islam, bukan saja mementingkan kesejahteraan jasmani, malah menjamin kesejahteraan rohani untuk bagian dunia dan akhirat. Islam sebagai agama tauhid. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan, karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Ketiga, sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini yakni iman, Islam, dan ihsan adalah baiknya perilaku atau akhlak seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, ataupun dengan alam lingkungannya. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan kita sebagai umat beliau diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Pokok ajaran agama Islam. Abuddin Nata dalam bukunya Studi Islam Komprehensif menunjukkan bahwa ketiga ajaran pokok Islam adalah satu, akidah. Aspek akidah bisa disebut sebagai keimanan atau kepercayaan. Akidah harus bersumber dari Al-Quran yang merupakan kalam Allah, kemudian hadis Rasulullah. Dalam keimanan tak boleh bercampur dengan ragu atau prasangka. Untuk itu akidah hanya bertempat dan diakui oleh hati. Keenam ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Memberikan harta yang cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba saya. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelahatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yakni berupa keyakinan dan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sejumlah nama dan sifat yang menunjukkan zat ketuhanannya. Selanjutnya, kepercayaan akan adanya sejumlah malaikat yang selalu tunduk atas tugas dan perintah Tuhannya, yaitu Allah dalam mengurusi kehidupan ciptaannya. Juga sebagai muslim yang memiliki akidah perlu membenarkan kitab-kitab samawi, berisi kalam Allah yang diwahyukan pada sejumlah utusannya. Firman-Nya ini dikatakan menjadi juru selamat dan kebahagiaan abadi dan diikuti sesuai zamannya.
Misal kitab Allah yang berlaku saat ini adalah Al-Quran, sehingga perlu untuk mengikutinya. Kemudian yakin akan sejumlah utusan yakni para nabi dan rasul yang membawa kebenaran, juga risalah langsung dari Allah. Bukan hanya itu, sebagai muslim juga perlu menerima dan mematuhi segala ajarannya, juga meneladani akhlaknya. Adapun akidah juga harus meliputi kepercayaan akan datangnya hari akhir dunia, serta ketentuan Allah dalam menetapkan baik buruk bagi hamba-hambanya. Adapun akidah juga harus meliputi kepercayaan akan datangnya hari akhir dunia, serta ketentuan Allah dalam menetapkan baik buruk takdir bagi hamba-hambanya. 2. Ibadah. Ibadah menjadi inti ajaran Islam yang bersifat lahiriah dan merupakan perwujudan dari akidah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya saling melengkapi lantaran iman ada pada jiwa maupun roh seseorang, sementara ibadah dalam fisiknya. Pokok ibadah dirumuskan dalam rukun Islam yang berjumlah 5 hal. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan salat, melakukan zakat, mengajarkan puasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan bahwa pengakuan ini berbentuk syahadat yang diakui dalam hati, diucapkan dengan lisan, serta diamalkan oleh anggota tubuh. Adapun salat merupakan pilar utama dalam ibadah, sebab merupakan komunikasi terhadap Allah. Ada salat hal yang harus dikerjakan umat Islam setiap harinya, yakni salat fardu 5 waktu. Sering dibarengi dengan salat dalam sejumlah ayat Al-Quran. Zakat termasuk ibadah yang perlu dilakukan lantaran dapat melatih moral kaum muslim terhadap sesama makhluk sosial. Kemudian puasa juga mampu membimbing akhlak umat agar bisa mandiri dalam berbuat buruk. Dengan itu diwajibkan bagi kaum muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. 3. Akhlak. Disebutkan bahwa aspek akhlak adalah bentuk merealisasikan akidah dan ibadah melalui amal kebaikan yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal di sini menjadi cerminan atas budi pekerti serta etika seorang muslim atas ajaran Islam yang dipelajarinya. Benar bahwa aspek akhlak ditujukan karena, tetapi akhlak berkaitan pula dengan kehidupan bersosial dengan masyarakat ataupun makhluk ciptaan Allah lainnya. Untuk itu perlu memiliki akhlak yang menggambarkan ajaran Islam yang landaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, seperti beramal soleh dengan bersedekah, berpuasa, membantu sesama dan lainnya. Kesimpulan, Islam adalah agama monoteis yang mengajarkan tauhid, keyakinan pada satu Allah yang patut disembah. Agama ini juga mengandung prinsip etika dan moral yang melandaskan perilaku manusia, serta mengatur ritual keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya keadilan sosial, solidaritas, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Pemahaman tentang akhirat dan hari penghakiman memberikan pandangan yang dalam tentang tujuan hidup dan akhirat. Kita juga telah melihat bagaimana Islam dianggap sebagai agama fitrah, karena ajarannya sesuai dengan fitrah atau kodrat manusia. Agama ini mengakui keberadaan fitrah manusia yang cenderung mencari kebenaran, kesejahteraan, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Dalam kesimpulan dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki konsep-konsep yang dalam dan kompleks yang membentuk cara hidup umatnya. Agama ini memiliki dampak besar dalam kehidupan individu dan masyarakat yang menganutnya, dan terus memainkan peran penting dalam dunia modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.